yakin bokap lo dong. Gue bisa yakinin bokap gue sih sebenarnya. Ya karena kan kita bener dok. Kayak ngapain berhenti gitu kalau misalnya emang nggak salah gitu kan. Sekarang kan perkara yang diubek-ubek kan perkara etika gue kan, cara ngomong gue. Karena mereka udah nggak ada celah lagi mau nyariin celah gue profiling kok kayaknya nggak ada yang bisa diubek-ubek. Makanya mereka ngubek-ubek etika gue kan. Iya, 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 Gue iya. emang sadar, emang sekarang yang lagi trending itu memang gue sangat yakin orang suruhan juga gitu yang ngubek-ngubek gue. Karena dari awal kasus di profiling itu mereka nyari-nyari kesalahan gue dari mulai nyari ijazah SD, SMP, SMA, rekening koran keluarga kita gitu, transaksinya ini dapat dari mana, kok bisa anaknya cuma seorang penjual jagung doang, tapi kok anaknya bisa kuliah ke luar negeri gitu kan. Mereka bingung gitu. Ini dapat sponsorship dari mana? Nah, mereka ingin mencari-cari kesalahan itu gitu. Sampai Jadi, sekarang nggak nemu ya. Nyarinya video-video lama gue yang digoreng gitu kan. dia pikir bokap lo korupsi mungkin ya kayak gitu punya. Jadi bisa Ya, balik ya. nah bener. Ya udah cari aja gitu. Kan nyatanya malah yang korupsi ya yang di Provinsi Lampung di atas-atasnya ya. Kayak contohnya si itu kan. Dia kepala dinas di Provinsi Lampung, dana insentif 50% nggak dibayarin tuh waktu COVID buat si perawat. Itu banyak yang laporan ke gue gitu. Jadi Oh ya ada, itu itu benar. Jadi ada perawat yang laporin ke gue banyak ya. benar. Ada dana 50% yang belum dibayarkan, dana insentif untuk para perawat 50% selama Oh, COVID. orang kerja capek-capek pas COVID di garda terdepan nggak dibayar gajinya. 50% dipotong. Gila. Ya makanya dia bisa beli Hermes, Louis Vuitton kan. Dan itu di backup sama siapa? Gubernurnya Arinal. Harusnya Arinal ini sama Nuni dicek gitu. Jangan cuma si Riana doang. Riana mah apa? Kroco doang kan. Gubernurnya dong. Harusnya ini yang tahu semua gubernur sama wakil gubernurnya sih menurut gue. Bim, kalau dari mana sih lo mereka itu korupsi kan mereka kan jalannya gue akuin lah ya kalau jalan Hmm. kan mereka banyak yang spill juga memang jalannya jelek tapi lo Hmm. berani ngomong sampai mereka diperiksa dong KPK apa-apa ya gitu punya tahu dari mana mereka dikorupsi Karena coba. kita gue 17 tahun di Lampung tidak merasakan adanya perubahan yang signifikan gitu. Gue selama dari lahir bisa merasakan Lampung itu gimana gitu ya. Daerah gua terutama infrastrukturnya nggak maju-maju gitu. Kayak gitu-gitu aja. Ini sebenarnya Lampung ini apa sih? Masa pariwisatanya doang yang dibanggain gitu. Emang pariwisatanya bagus, alamnya bagus. Cuma kan kita sebagai daerah tuh juga melihat dari segi infrastrukturnya ya. Hmm. Kayak contohnya Bandara Raden Inten Lampung lah. Itu katanya kan digadang-gadang bandara internasional. Penerbangan internasional kemana gitu? Sekelas Bandar Lampung ini sebenarnya ini penerbangan ini bandara beneran internasional nggak sih itu loh? Kayak jadi Lampung tuh letak majunya di mana gue masih belum paham gitu kan. Jadi sampai gue kesel. Ini sebenarnya banyak orang Lampung yang kuliah di Malaysia kan waktu itu. Ah, Kita nunggu-nunggu gitu flight langsung ke Lampung, capek kita kayak transit dulu ke Jakarta. Kalau nggak transit dulu ke Palembang. Kalau Palembang kan ada juga kan Kuala Lumpur Palembang. Masa sama Palembang kalah gitu kan. Jadi kayak gue merasakannya ya gak maju-maju. Padahal kan Lampung juga otomatis dapat dana daerah juga yang adil juga dong sama provinsi-provinsi lain gitu. Buktinya ya, Palembang juga bisa memanfaatkannya dengan baik gitu kan. Palembang lebih maju gue lihat ketimbang Lampung gitu. iya. Walaupun korupsi kayak 11-12 cuman Palembang slightly better gitu. Minimal ya ada perubahan yang bagus lah dari segi infrastrukturnya gitu. Oke, oke, oke. Bim, Bim, ini menarik ya. Gue lihat ya. Palembang memang lebih maju dari Lampung ya. Tapi Lampung ini hebat loh. Lampung ini ya, gue punya Athena di Lampung. Dan Athena Lampung itu cabang keempat gue loh. Cabang keempat gue dan omsetnya bagus. Salah satu cabang gue terbaik di Indonesia. Bukan bukan nomor satu terbaik sih, tapi 5 besar tuh masuk yang terbaik. Artinya kan ini punya potensi. Dan gue juga berinvestasi di kota Bandar Lampung. Itu nggak sembarangan juga ya. Kita ngelihat potensi yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa sih? Gue ngelihat dari sisi bisnis sih cukup maju, cukup oke, Athena berkembang, tapi kota Lampungnya sendiri kalah berkembang dengan kota lain, Bim. Ya karena tuh mungkin ya, gue nggak tahu ya orang-orang yang customer Athena itu backgroundnya apa kan kita nggak tahu ya kesenjangan di Lampung gimana gitu kan. Kan nggak semua orang juga pakai skincare Athena gitu kan.
bisa jadi emang orang-orang yang ke Athena itu orang-orang yang pengusaha-pengusaha jagung, beras. Jangan salah, jangan main-main kayak cuma Athena no, ini nyari duit sehari juga bisa botox gitu kan. Jadi Iya, iya. banyak nyokap gue juga suka skincarean gitu kan, Oke. dulu suka facial gitu. Ada dulu sebelum Athena gitu kan. Gara-gara anaknya keluar negeri jadi kayak ngirit nggak pernah facial lagi. Jadinya hemat gitu. Sebenarnya banyak tergantung backgroundnya juga sih karena di Lampung juga orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gue Nah, lihat gitu. Karena gapnya memang iya karena memang sektor penghasilan terbesar mostly emang dari pertanian sih, pertanian perkebunan. Ya banyak sih dok orang-orang yang punya kebun, punya jagung, punya pabrik tuh banyak di Lampung. Cuman tuh bisnisnya sektor industrinya ya itu aja gitu. Kebanyakan 50% lebih pasti dari pertanian, perkebunan gitu. Jadi nggak heran emang banyak orang-orang kaya juga di Lampung gitu. Padahal tempat wisatanya banyak loh. Di Palembang tuh nggak, hampir gue bilang hampir nggak punya tempat wisata loh. Jadi cuma Sungai Musi doang gue bilang ya. Tapi kalau di Lampung tuh ada Pahawang, ada pantai, ada gunung, ada banyak Hmm. banget Pim. Kok kagak kagak semaju kota-kota lain lah gue bilang. Ya karena aksesnya juga sih dok. Kayak kan gue ada juga tuh keluarga banyak yang di Pagar Alam. Sumatera Hmm, Selatan kan masihan itu. hmm. Di Pagar Alam itu kan gue lihat aksesnya kan udah bagus itu sekarang. Jalannya Oh, udah gede-gede gitu kan. Mau ke Gunung Dempo juga enak kan. Sekarang aksesnya lumayan. Walaupun katanya sekarang ada jalan yang rusak lagi gitu. Menuju menuju ke daerah Pagar Alamnya. Kalau di kotanya bagus katanya sih. Soalnya keluarga banyak di sana sebagian besar gitu. Kalau di Lampung itu ya dari segi infrastruktur jalannya itu loh dok buat akses masuknya hmm, itu hmm. kadang kan masih banyak yang rusak gitu. Oke, 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 oke. Jadinya kayak nggak eksis. Harus diubah jalan dong. Salah satunya. Yang pertama harus diubah otomatis jalan dong karena jalan itu tuh infrastruktur yang paling mendukung untuk mobilisasi perekonomian di mana-mana ya. Hmm. Kan kalau misalnya jalannya bagus juga akses untuk ngirim barang, ngirim jagung, beras kan enak gitu, lebih Iya, cepat kan. Nggak iya, iya. kepater-pater mobilnya juga. Iya, 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 benar-benar. Tapi gara-gara lo jalan langsung bagus loh, Bim. Luar biasa. Katanya sih ya, tapi banyak juga yang masih laporan sampai detik ini juga ngirimin gue di Instastory. Jadi ngetek-ngetek gue mulu tentang Lampung itu. Jalan masih rusak nih bang, masih rusak, ini masih rusak-rusak gitu. Masih banyak sih sebenarnya masih rusak dan bahkan jalan depan rumah gue pun belum dibenerin sampai detik ini. Belum dibenerin sama sekali. Itu ada tadi lewat di FYP gue ya. Ada jalan Hmm. sudah dibaikin, mulus banget, tapi habis itu kopos aspalnya. Iya, ya katanya aspalnya cuma 1 senti gitu kan. Banyak gitu. Katanya cepet-cepet dibenerinnya gitu. Jadi